Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil khabir, as-sami'il basir, ahata bi kulli syai'in ilma, wa ahsa kulla syai'in adada. La ilaha illallah, ilaihil masir. Ahmadu rabbi wa ashkuruh, wa atubu ilaihi wa astaghfiruh, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-aliyyul kabir, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-basyirun nadhir was-sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil fadlil kabir. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dengan majelis sirah. Insyaallah untuk materi atau tema di majelis sirah kita pagi ini adalah tentang satu tema yang jarang digali, wallahu alam, yang kami kenal, yang kami ketahui. Tema ini jarang digali, jarang ditelusuri dan dipelajari oleh para aktivis sirah, oleh mereka yang mempelajari sejarah Nabi. Tema ini adalah tentang al-ma'ani al-a'zam fi asma an-nabiyil akram. Itu kami menyebutnya dan membuat judul al-ma'ani al-a'zam fi asma an-nabiyil akram, yaitu tentang hikmah agung di balik nama-nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-akram, yang paling mulia. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tema ini, kami ingin menyampaikan satu hal yang juga masih berkaitan tentang nama, dan ini sangat amat penting, yang juga jarang dikenal. Lagi-lagi tema yang jarang dikenal, tentang sebab yang ini adalah sebab keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membahas tentang keunikan atau makna-makna hikmah agung di balik nama-nama Nabi, sekilas kami ingin menyampaikan nama-nama para pengasuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para pengasuh Nabi, orang-orang yang mengasuh Nabi, atau juga bisa disebut dengan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, yang usianya Nabi itu di usia 5 sampai 8 tahun, bahwa usia Nabi saat 5 sampai 8 tahun ada sosok-sosok yang paling dekat dengan Nabi. Ada sosok-sosok yang paling dekat dengan Nabi. Dan itulah mereka yang juga ikut serta dalam pengasuhan Nabi. Mereka juga yang ikut mengasuh Nabi. Siapakah itu? Yang pertama adalah ibundanya sendiri, yaitu Aminah. Ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak lama. Aminah, kita tahu nama beliau ini adalah nama yang sangat familiar. Ya, nama yang berasal dari amanah.
Maka nama Aminah ini adalah nama yang menunjukkan tentang kejujuran dan kepercayaan. Jadi arti dari kata Aminah itu sendiri adalah orang yang jujur atau orang yang dipercaya. Lalu yang kedua, yang mengasuh Nabi berikutnya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman kalau mau diartikan, Aiman itu adalah khilaful aisar. Jadi kebalikan daripada kanan. Kebalikan daripada kiri. Aiman adalah sesuatu yang ada di kanan, dan kanan adalah menunjukkan sesuatu yang positif. Tapi Ummu Aiman ini nama yang bukan asli. Asli daripada Ummu Aiman sendiri adalah namanya Barokah. Asli dari nama Ummu Aiman sendiri adalah Barokah. Yang ketiga, yang mengasuh Nabi adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, yang beliau adalah budaknya Abu Lahab. Thuwaibah akar katanya sama dengan thawab. Thawab artinya adalah balasan kebaikan. Thuwaibah merupakan bentuk masdar dari kata thaba, ya, dari kata thab, artinya adalah balasan, ya, jaza. Yakunu fil khairi wasyarri, memang bisa digunakan juga untuk balasan keburukan. Namun illa annahu fil khairi akhos, tetapi kata thawab ini lebih dikhususkan balasan untuk kebaikan. Au aktsar isti'malan, artinya kata thawab ini lebih banyak dipakai untuk menunjukkan balasan kebaikan, bukan balasan keburukan. Adapun balasan keburukan sering dipakai dengan kalimat iqab. Iqab artinya balasan keburukan, yang kita artikan dengan siksaan, iqab. Ya. Jadi thawab itu kebalikan daripada iqab. Dan itu pun juga yang sering disebutkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi 3 orang yang ada di dekat Nabi, yang paling dekat dengan Nabi ini nama-nama yang positif. Berikutnya ada Halimah. Halimah berasal dari kata hilm, ha lam mim, artinya adalah penyabar tingkat tinggi. Orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Hilm. Jadi ketika orang itu sudah punya sifat hilm, sudah punya sifat penyabar, dia ini tidak akan mudah membalas keburukan seseorang walaupun dia mampu membalas. Seperti ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka kota Mekah, artinya Rasulullah sudah siap, ya, membalas keburukan orang-orang yang dulu pernah menganiaya Nabi dan para sahabat. Ketika Fatuh Mekah sudah, Rasulullah tinggal melibas, tinggal membalas dendam gitu, ya. Di situ ada Ikrimah, di situ ada siapa lagi yang belum masuk Islam tuh, di situ ada Hindun, ya, di situ ada Hindun, ya, di situ ada Abu Sofyan yang siap dilibas sama Rasulullah, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kebanyakan mereka masuk Islam. Padahal Rasulullah siap, dan ketika itu Rasulullah dalam keadaan kuat, dalam keadaan menang. Tapi kenapa Rasulullah memaafkan? Itulah karena Rasulullah punya sifat hilm, yaitu sabar ketika kita bisa mampu membalas. Itulah arti dari kata Halimah. Syaimah adalah kakak asuh.
kakak susu sepersusuan dengan Rasulullah ketika Rasulullah menyusu kepada Halimah. Jadi Halimah punya anak, salah satunya namanya Syaimah. Syaimah ketika itu sudah besar, sudah cukup besar dan sudah bisa mengasuh Nabi yang ketika itu masih usia 5 tahun. Nah, Syaimah artinya adalah yashir ila rif'ah wal izzah. Syaimah artinya adalah isyarat atau sesuatu yang menunjukkan kepada ketinggian dan kemuliaan. Yashiru ilal izzah wal rif'ah. Itu arti nama daripada Syaimah. Lalu berikutnya yang mengasuh Nabi, yang paling dekat dengan Nabi berikutnya adalah ada kakeknya, Abdul Muttalib. Kalau diartikan Muttalib adalah yang berarti kathirut tolab. Kathirut tolab, orang yang memiliki kemauan yang tinggi, orang yang memiliki daya untuk menuntut yang sangat tinggi. Kathirut tolab, orang yang sangat banyak sangat tinggi untuk menuntut sesuatu. Orang yang sangat tinggi menuntut sesuatu. Kalau orang itu punya keinginan yang sangat tinggi untuk mencari sesuatu, tolab itu ya, memiliki keinginan yang tinggi untuk menuntut sesuatu, maka dia tidak akan mudah menyerah. Itulah arti dari kata Muttalib. Nah, tapi asli dari nama Abdul Muttalib adalah Syaibah. Kakeknya sendiri itu asli namanya adalah Syaibah. Syaib artinya adalah uban. Uban yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uban yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh dalam kitab Al-Baihaqi, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, asy-syaib nurul mu'min, la yashibu rajul syaibah fil Islam illa kanat lahu bikulli syaibah hasanah wa rif'a biha wa rafa'a biha darajah. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Jadi uban itu adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang itu beruban walaupun satu helai, tapi di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang akan dihitung, sesuatu yang dihitung sebagai kebaikan yang akan meninggikan derajat. Satu kebaikan, satu uban, satu kebaikan yang akan meninggikan derajatnya. Makanya diperintahkan bagi yang sudah ada uban itu tidak boleh dicabut. Yang sudah punya uban. Karena itu bentuk kemuliaan dalam Islam. Adapun yang terakhir adalah pamannya. Jadi dari usia 5 tahun sampai usia 8 tahun yang dekat dengan Nabi, yang ikut mengasuh dengan Nabi adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib. Thalib artinya adalah ar-raghib fi syai', hampir sama dengan kata Muttalib tadi. Dengan kata Muttalib artinya. Jadi ar-raghib fi syai' adalah orang yang memiliki keinginan kepada sesuatu. Ar-raghib fi syai', orang yang memiliki kecenderungan kepada sesuatu. Dan ini positif. Kalau dia tidak punya keinginan, kecenderungan kepada sesuatu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu itu.
Nah, nama-nama ini Abu Thalib, Abdul Muttalib, Syaimah, Halimah, Thuwaibah, Ummu Aiman, Aminah, inilah nama-nama yang paling sering didengar di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi usia 5 sampai 8 tahun. Nah, maka di sini mengandung hikmah, ya, bahwa membangun lingkungan yang positif untuk pertumbuhan anak, pertumbuhan generasi itu dituntut mutlak dan wajib. Salah satu yang harus dibangun untuk sebuah lingkungan yang positif, adalah membentuk lingkungan di mana lingkungan itu yang sering didengar oleh seorang anak di lingkungan itu adalah kalimat-kalimat positif, ya, adalah kalimat-kalimat positif yang harus sering didengar oleh seorang anak, khususnya usia 5 sampai 8 tahun. Baik. Nah, maka membangun lingkungan tentunya pertama kali dimulai dari ayah ibunya, adalah bentuk atau salah satu bentuknya adalah si ibu dan si bapak harus memiliki nama yang baik, yang nama itu yang akan selalu didengar oleh anaknya, yang nama itu akan selalu didengar oleh anaknya. Ya, itu rahasia dibalik nama-nama orang yang mengasuh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di usia Nabi ketika 5 sampai 8 tahun. Jadi nama-nama mereka yang mengasuh Nabi itu bermakna positif, dan itu membantu meningkatkan tumbuh kembang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang istimewa. Karena orang terdekat dengan Nabi, nama-namanya adalah memiliki makna yang baik. Bapak ibunya, kalau bapaknya sudah jelas kan Abdullah, tapi kan gak ketemu karena Rasulullah ketika lahir bapaknya tidak ada. Ibunya, kakeknya, ibu asuhnya, ya. Baik. Selain orang-orang yang ada di dekat Nabi ini tadi, yang kurang lebih ada berapa orang? Ada 8 orang ini memiliki nama-nama yang positif, memiliki nama yang bermakna positif. Juga orang-orang ini adalah orang-orang yang atau sosok yang menjadi pengisi hati dan jiwa Nabi sebagai anak yatim. Ingat, anak Nabi itu ketika sudah lahir sudah menjadi yatim. Ketika lahir ke dunia ini sudah menjadi yatim. Nabi manusia biasa, sama seperti kita, membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan binaan dari seorang bapak, dari seorang ayah. Tapi ketika beliau lahir tidak ada. Otomatis kan ada ruang kosong di dalam hati Nabi. Otomatis ada jiwa yang kosong di dalam hati Nabi, yang itu harusnya diisi oleh seorang bapak, yang itu harusnya diisi oleh seorang ayah, yang itu harusnya diisi oleh seorang laki-laki, yaitu bapak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibiarkan oleh Allah hatinya kosong dari seorang sifat bapak. Maka sifat kebapaan itu hadir dari orang-orang terdekat Nabi, diantaranya dari Abdul Muttalib, diantaranya dari suaminya Halimah, diantaranya dari
yang paling lama adalah Abu Thalib, pamannya. Ya. Jadi kasih sayang, pembinaan, pendidikan, pengisian karakter itu ada yang mengisi, walau ada yang mengisi ke dalam hati Nabi, ke dalam jiwa Nabi, walaupun bapaknya sudah tidak ada, walaupun ibunya pun juga sudah meninggal saat Nabi usia 6 tahun. Jadi Rasulullah jiwa sebagai seorang anak tetap diisi. Nah, inilah kekurangan anak-anak generasi kita hari ini, yaitu tidak memiliki karakter seorang ayah ketika ayahnya sudah meninggal. Padahal si anak itu masih butuh karakter seorang ayah, apalagi kalau dua-duanya sudah meninggal, ibu dan ayahnya. Nah, ini harus ditangani dengan cara apa? Mencari sosok-sosok yang bisa mengisi hati anak yang sudah ditinggal oleh ibu dan bapaknya. Baik, itu ya. Yang masih berkaitan tentang nama intinya, ya, bahwa orang-orang yang di sekitar Nabi pun nama-namanya baik-baik, nama-namanya positif-positif. Selanjutnya, nah ini kita akan masuki pembahasan tentang Rasul kita yang memiliki nama-nama yang indah. Dan kita akan coba cek sekarang bagaimana arti dan makna dari nama-nama Nabi itu sendiri. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Nabi itu namanya tidak satu, namanya tidak dua. Itu yang kita kenal sekarang ya. Siapa nama Nabi kita? Muhammad. Apakah ada yang lain selain Muhammad? Biasanya orang muslim pada umumnya tidak bisa menjawab. Paling banter cuma dua, Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad. Padahal Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya banyak. Ya. Baik, coba kita lihat. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu, di dalam Syiar A'lamin Nubala, karangan tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan bahwa nama Nabi kita ini beliau menyebutkan sendiri bahwa Rasul kita pernah menyebutkan namanya sendiri, ana Muhammad wa ana Ahmad. Nah gitu ya. Jadi beliau pernah menyebutkan sendiri nama beliau sendiri. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Al-Mahi, yang keempat Al-Hashir, yang kelima Al-Khatam. Itu menurut riwayat dari Jubair ibnu Mut'im. Lalu riwayat berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari, hadis riwayat Ahmad. Ini tambahannya. Nama Nabi kita ini ada tambahannya, yang tambahannya adalah Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyul Malhamah, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah. Sudah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Belum cukup, ada lagi. Abdullah bin Amr bin As menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, beliau nama tambahannya adalah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil.
Berikutnya nama Nabi juga yang disampaikan oleh Abu Tufail di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala juga bernama Al-Fatih. Al-Fatih. Baik, coba saya sebutkan. 1 Muhammad, 2 Ahmad, 3 Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Khatam, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyul Malhamah, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Al-Mutawakkil, Al-Fatih. Ada berapa semua? 13. Baik. Namun Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki nama 200 lebih. Memiliki 200 nama lebih. Jika sifat-sifat yang ada di dalam diri Nabi dijadikan sebagai sebutan atau nama. Sifat-sifat Nabi itu, sifat Nabi penyabar, sifat Nabi dermawan, sifat Nabi penyayang, itu sifat-sifat Nabi. Kalau di bahasa Arab kan as-sabir, kalau di bahasa Arab kan ar-rahim, kalau di bahasa Arab kan ar-rahmah, ar-rauf. Itu kalau dijadikan sebagai nama Nabi, maka itu akan menjadi jumlahnya 200 lebih. 200 lebih nama. Baik, 200 lebih nama. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kok banyak sekali ya? Iya, memang. Karena orang mulia, orang istimewa itu biasanya mereka punya kebaikan dan keistimewaan yang sangat banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menjelaskan tentang nama Allah, Al-Asma Al-Husna. Nama-nama Allah yang baik itu Al-Asma, itu nama-nama, Al-Husna yang baik, ya, yang kita kenal ada 99 itu. Itu sudah menjelaskan bahwa nama Allah pun juga banyak, ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Muhaimin. Terus itu nama Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki nama yang banyak. Maka pantas Nabi pun juga memiliki nama yang banyak. Baik, kita belum mencari ibrohnya ya, baru menyampaikan data-datanya dulu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nabi itu yang jumlahnya 200 itu, kita akan bagi menjadi 2. Ya, 200 nama nabi itu kurang lebih, ya, atau 200 lebih nama kata Imam Ibnu Qayyim itu kita akan bagi menjadi 2. Yang pertama, nama dan julukan Nabi yang hanya disandang oleh Nabi sendiri, tidak untuk nabi-nabi yang lain atau tidak untuk manusia pada umumnya. Jadi ada nama-nama Nabi yang memang itu mutlak milik Nabi, yang itu mutlak milik Nabi. Bahkan jangankan kita manusia pada umumnya, nabi-nabi yang lain pun tidak bisa mendapatkan nama ini. Contohnya Muhammad, Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffi, Nabiyul Malhamah. Baik, perhatikan bahwa nama Nabi itu bukan hanya sembarang nama, tetapi nama Nabi itu ada makna di balik itu. Ada makna di balik nama itu. Dan ketika kita mendengar Muhammad, maka yang langsung kita pahami siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kan sudah banyak nama manusia, nama orang Islam namanya Muhammad.
Muhammad, 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 Muhammad. Tapi kalau disebut kata Muhammad, ya, maka orang itu langsung terbayang nama Nabi yang dipercayai oleh kaum muslimin. Nah. Apalagi nanti kalau kita pahami makna dari kata Muhammad itu, ya, makna dari kata Muhammad itu menunjukkan memang kata Muhammad itu layak khusus untuk Nabi kita sendiri, kata Muhammad itu. Adapun kalau kita memakai Muhammad untuk diri kita, memakai nama Muhammad untuk anak kita, untuk siapapun, ya silahkan. Ya, kalau maksudnya untuk tabarrukan. Tabarruk artinya untuk mendapatkan berkahnya Rasul, untuk mendapatkan berkahnya Rasul. Adapun inti dari kata Nabi itu, dari kata Muhammad itu, makna dari kata Muhammad itu hanya untuk Nabi Muhammad sendiri, untuk Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad pun juga sama. Al-Aqib adalah saya sebutkan satu saja, ya. Tadi ada beberapa nama, satu Muhammad, Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffi, Nabiul Malhamah. Ini beberapa contoh nama yang itu layak untuk Nabi Muhammad saja. Al-Aqib contohnya. Al-Aqib artinya adalah kalau di tubuh manusia itu ada tumit. Tumit ini di tubuh manusia ini menjadi ujung terakhir dari tubuh manusia, itu namanya tumit. Bahasa Arabnya adalah al-aqib. Ujung paling akhir dari tubuh manusia itu adalah aqib, yaitu tumit. Setelah itu tidak ada lagi tubuh manusia. Oke. Maka artinya apa? Maka artinya bahwa Nabi kita karena bernama Aqib, maka tidak ada nabi setelah nabi kita. Tidak ada kenabian lagi, tidak ada kerasulan lagi setelah nabi kita, karena nabi kita adalah Al-Aqib. Maka tidak pantas nama Al-Aqib disandang oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman dan terusnya. Karena Al-Aqib itu hanya pantas untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi kenabian terakhir ataupun kerasulan terakhir dari semenjak kenabian dan kerasulan itu hadir di muka bumi ini. Baik. Itu contohnya. Dan ini sekali lagi ini layak disandang oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pembagian yang kedua dari nama-nama Nabi ini, bahwa nama dan julukan Nabi kita yang boleh disandang oleh nabi-nabi yang lain, Namun ada tapinya nih, ada namunnya. Tapi atau namun sosok paling istimewa, sosok yang paling berada di paling puncaknya adalah tetap Nabi kita, Rasulullah. Nah, misalnya Rasulullah, Nabi kita ini kan sering dipanggil Rasulullah, yang artinya adalah utusan Allah. Nah, baru Rasulullah pun bisa disandang oleh Nabi Musa. Rasulullah pun bisa disandang oleh Nabi Isa, dan terus Rasulullah. Tetapi keistimewaan seorang Rasul, utusan Allah, yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Rasulullah Isa, Rasulullah Musa alaihi salam, Rasulullah Ibrahim alaihi salam, boleh, dan bisa disandang oleh para nabi yang lain. Tetapi makna dari kata Rasul atau utusan Allah itu terbaiknya adalah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah misalnya juga, Nabiullah bisa disandang oleh Nabi Musa, Nabiullah Isa, boleh. Tetapi kenabian yang paling tinggi
puncak paling istimewanya adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Abdullah juga sama. Asy-syahid, al-mubasysyir, an-nadhir, nabiyur rahmah, nabiyut taubah. Nah, itu beberapa contoh nama yang kita sampaikan untuk menjelaskan bahwa nama-nama nabi itu, nama-nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada yang memang mutlak hanya disandang oleh nabi saja, nabi sendiri saja, tidak untuk manusia yang lain, bahkan untuk nabi-nabi yang lain. Dan yang kedua, ada juga nama-nama dari nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang juga bisa disandang oleh rasul-rasul yang lain, bahkan oleh manusia yang lain. Contohnya seperti Abdullah. Ya, contohnya seperti Abdullah. Rasul kita pernah dipanggil Abdullah? Pernah apa pernah? Pernah. Di dalam surat Al-Isra, Banu Israil. Allah pernah menyebut Rasul kita dengan Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, ini bi'abdihi, Abdullah. Rasul kita ini disebut oleh Allah sebagai hambanya, Abdullah. Bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi. Rasul, Allah tidak menyebut Rasul dengan kata itu, dengan kata yang lain, tidak. Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak. Subhanalladzi asra bi nabiyyi taubah, tidak. Tapi Rasulullah disebut oleh Allah dengan kata bi abdihi, dengan hambanya. Dan kata Abdullah pun juga bisa menjadi nama kita, bisa menjadi sebutan kita, bisa Abdullah. Tetapi secara makna bahwa kehambaan, abd itu kan hamba, kehambaan yang paling tinggi, yang paling berada di paling puncaknya adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita sebut satu persatu kalau ada waktu ya. Makna dibalik nama Nabi sekarang. Kalau tadi kita sudah sebutkan jumlah nama Nabi. Ada berapa tadi paling banyaknya? 13. Ya, 200. Paling banyaknya 200 lebih. Karena nama Nabi itu banyak dalam Al-Quran, seperti Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, kan disebut ya. Dan berapa nama yang lain yang tidak disebutkan di dalam hadis. Yang tidak disebutkan dalam hadis. Baik, yang pertama nama Nabi kita yang paling sering disebut, yang paling sering orang kenal, bahkan orang kafir sendiri, yaitu Muhammad. Apa makna dari nama Muhammad? Muhammad berasal dari kata hammada, yuhammidu, Muhammadan. Hammada artinya pujian. Artinya pujian. Hammada artinya pujian. Tapi makna dari kata Muhammad atau makna dari kata Muhammad adalah orang yang terpuji. Muhammad artinya adalah orang yang terpuji. Ya, sebentar, kita belum selesai sampai di sini. Di dalam bahasa Arab, untuk mengartikan orang yang terpuji, untuk mengartikan dengan bahasa Arab orang yang terpuji itu dalam bahasa Arab, selain kata Muhammad bisa juga digunakan dengan kata Mahmud. Mahmud artinya juga orang yang terpuji. Lalu apa bedanya dengan Muhammad? Muhammad dengan Mahmud apa bedanya? Mahmud artinya adalah orang yang terpuji biasa-biasa saja. Nah, gitu arti aslinya ya, arti asalnya lah gitu ya, mudahnya. Oh, dia orang terpuji. Oh ya, sudah selesai. Tapi kalau Muhammad di situ ada penekanan. Di situ ada penekanan dengan harokat, dengan tanda tasydid di atas mim.
Muhammad. Muhammad. Nah, itu ada tasydidnya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Makanya yang betulnya nanti kalau sholawat itu bacanya Allahumma sholli ala Muhammad, jangan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kata Muhammad ketika dipakai tasydidnya, nah, itulah maksud daripada nama nabi kita, nama nabi kita. Adapun Muhammad adalah orang terpuji karena saking banyaknya, ya gitu, saking banyaknya sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh nabi kita. Saking banyaknya sifat-sifat terpuji, saking banyaknya keunggulan-keunggulan dan keistimewaan nabi kita, maka nabi kita dinamakan Muhammad. Tapi kalau Mahmud itu pujian untuk orang yang memiliki sifat terpuji hanya satu dua sifat terpuji. Ya. Nah, jadi kalau dalam diri seseorang ada satu, ada dua, ada tiga sifat terpuji, belum layak disebut Muhammad, tapi sudah layak disebut Mahmud. Ya. Karena kalau kita bernama Muhammad, maka dia harus memiliki banyak pujian, sifat-sifat terpuji. Itu asli makna dari kata Muhammad. Maka jika ada orang tua, jika ada seseorang menamakan dirinya Muhammad, menamakan anaknya Muhammad, ya dia harus bertanggung jawab. Jangan sampai si anak hanya memiliki 2 atau 3 sifat baik, jangan sampai, karena nggak cocok dengan kata Muhammad itu. Ya, karena secara makna belum layak menjabat sebagai Muhammad. Kalau mungkin untuk tabarruk tadi yang saya sebutkan, tabarruk untuk mendapatkan berkah dari Nabi kita, maka tidak ada masalah. Kenapa kamu namanya Muhammad padahal kamu tidak memiliki banyak kebaikan? Nah, gitu. Kamu tidak memiliki banyak pujian, kamu tidak memiliki banyak keistimewaan. Ya, saya hanya ingin mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad. Semoga saya jalan hidupnya, ya gitu, paling tidak ya tidak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, paling tidak itu. Tapi nggak cukup itu. Salah sendiri namanya Muhammad. Nah, gitu. Harusnya nama Muhammad itu menjadi satu hal yang memotivasi dirinya agar dia selalu belajar sampai dengan ilmunya dia mendapatkan banyak kebaikan, banyak keunggulan. Itu yang pertama, Muhammad. Yang kedua, Ahmad. Nama Nabi yang kedua adalah Ahmad. Ahmad berakar kata yang sama dengan kata Hamd, ha mim dal. Berakar kata yang sama dengan Muhammad tadi itu, yang di atas tadi nomor pertama, yaitu Hamd, ha mim dal, yaitu pujian. Adapun kata Ahmad, nah itu nama saya, nama panggilan pertamanya. Tenang Muhammad, saya juga nama Ahmad. Sebenarnya saya juga gak layak menjabat sebagai Ahmad. Apa maksudnya? Lihat, Ahmad itu isim tafdil. Isim tafdil itu adalah satu nama, satu istilah
menunjukkan sesuatu yang paling gitu, nama tafdil itu. Kalau dia besar maka ada yang paling besar, nah itu namanya isim tafdil. Kalau dia pintar maka ada yang paling pintar, nah itu namanya isim tafdil. Biasanya diawali dengan hamzah dan diakhiri dengan huruf yang berharokat fathah, yang berharokat sukun. Kabir isim tafdilnya akbar. Ya. Kabir isim tafdilnya adalah akbar. Fadil isim tafdilnya adalah afdol. Apalagi? Majid isim tafdilnya Majid isim tafdilnya, ingat, diawali dengan hamzah, diakhiri dengan harokat, dengan huruf berharokat sukun. Majid isim tafdilnya jadi amjad. Soghir isim tafdilnya soghir. Soghir isim tafdilnya asghar. Apalagi? Karim isim tafdilnya akram. Nah gitu ya. Kalau ada orang yang mulia maka saya paling mulia. Nah gitu maksudnya. Dia isim tafdil. Nah maka Ahmad ini adalah isim tafdil, isim untuk menunjukkan sesuatu yang paling. Itu dari kata Hamad ya. Ahmad berarti adalah orang yang paling terpuji. Lalu apa bedanya dengan Muhammad? Jika Muhammad, perhatikan, jika Muhammad maka dia berarti orang yang memiliki banyak sekali pujian. Tidak 1, 2, 3 tidak, tapi banyak pujian. Sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan sampai 200 lebih nama Nabi. Dan itu semuanya pujian untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ahmad maka maknanya adalah di setiap pujian-pujian Nabi itu yang 200 itu, maka yang paling topnya adalah Nabi kita. Itu kalau Nabi diartikan dengan Ahmad. Di setiap nama-nama itu yang paling ujung, paling puncaknya adalah Nabi kita. Kenapa? Karena Nabi disebut dengan Ahmad, yang paling terpuji. Bisa dibedakan Muhammad dengan Ahmad. Jadi Muhammad itu, saya ulangi, adalah orang, Nabi kita ini memiliki banyak pujian. Taruhlah 200, 1 sampai 200. Nah, adapun kalau Ahmad, maka selain banyak, maka di setiap pujian-pujian itu ujung paling tingginya adalah Rasul kita. Ya, yang paling tinggi, yang paling puncaknya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, nama Nabi kita yang ketiga Al-Mahi. Al-Mahi artinya adalah yang menghapus. Dan dengan nama inilah, meminjam nama inilah Al-Imam An-Nawawi menulis dalam kitab At-Tibyan sebagai bentuk pujian kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat wa maha bihil authan, wa mahallahu bihi al authan. Maha, di situ ada kata maha, mim ha, bukan pakai ha besar, yaitu melalui Nabi maha menghapus al-authan. Al-authan artinya berhala-berhala. Maha, ya itulah salah satu makna dari salah satu nama
dari kata dari Nabi kita, yaitu al-mahi, yang menghapus. Menghapus apa? Rasul kita ini disebut nama al-mahi, menghapus apa memangnya? Nah, sebagaimana tadi disebut oleh Imam An-Nawawi, maka disebutkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa ana al-mahi, aku adalah yang menghapus, alladzi yamhullahu biyal kuffar, yaitu dengan diturunkannya aku ke muka bumi ini, aku telah yamhullah, Allah menghapus dengan perantaraku al-kuffar, bentuk-bentuk kekafiran, dihapus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang menghapus, bukan sembarang menghapus kekafiran, tetapi menghapus kekafiran atau kekufuran ini yang dilakukan oleh Nabi betul-betul dilakukan dengan secara masif, sehingga kebalikan dari kufur apa? Keimanan. Sehingga keimanan bisa memimpin, manusia. Lihat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semenjak kekufuran itu ada di muka bumi, bukan hanya di zaman Nabi belum lahir ya, bukan hanya di zaman waktu turun peristiwa atau terjadi peristiwa tentara bergajah itu ya. Tetapi dari semenjak kekufuran itu terjadi, utamanya di zaman sebelum Nabi Nuh. Makanya kenapa Nabi Nuh itu disebut sebagai Rasul pertama? Kalau Rasul pertama itu bukan Nabi Adam, karena Nabi Adam belum atau tidak ditugaskan sebagai Rasul. Nah, karena seorang Nabi baru dibebankan kerasulan ketika di tengah-tengah masyarakat itu sudah ada kekufuran. Itu bedanya dengan Nabi. Ya. Baik, semenjak kekufuran itu terjadi di muka bumi, yaitu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai puncaknya di zaman Nabi Isa alaihissalam, itu kekufuran masih mendominasi bumi. Kekufuran masih mendominasi bumi. Ya, yang mendominasi bumi itu bukan keimanan tapi kekufuran. Namun makanya kan sampai puncaknya, kenapa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit? Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nabinya pun diangkat oleh Allah. Bahkan kalau nabi-nabi yang lain itu dibunuh oleh umatnya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh bahkan. Coba lihat, saking kufurnya waktu itu. Bahkan di tengah-tengah umatnya sendiri yang membunuh mereka, beliau ini. Nah, jadi semenjak kekufuran itu ada di muka bumi sampai Nabi Isa alaihissalam, maka yang mendominasi bumi ini adalah kekufuran, bukan keimanan, bukan iman. Namun ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah lihat, ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cukup 23 tahun satu jazirah Arab berubah warna. Bukan semuanya menjadi iman, bukan seluruh masyarakat Arab itu semuanya mukmin. Tetapi saking banyaknya, maka yang mendominasi jazirah Arab ketika Rasul kita itu di usia dakwah 23 tahun, artinya usia beliau 63 tahun itu, jazirah Arab menjadi berubah warna menjadi
keimanan. Ya, menjadi negara yang penuh dengan keimanan. Artinya sekali lagi bukan semua masyarakat Jazirah Arab semuanya Islam, semuanya mukmin, bukan. Tetapi yang mendominasi, yang memegang kekuasaan Jazirah Arab ketika itu adalah iman, adalah Islam. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr, Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna wa ra'aitan nas, kamu melihat wahai Muhammad manusia-manusia itu yadkhulun, memasuki fi dinillah, agama Allah, afwaja, berkelompok-kelompok, ya, berduyun-duyun, berkelompok-kelompok. Itu ketika Nabi meninggal, ketika di abad berapa Hijriah, berarti Nabi meninggal itu 12 Hijriah ya? Ya, ketika Rasulullah di usia 63 tahun. Kalau kita maju lagi ke depan di usia umat Islam, usia 100 tahun. Di usia 100 tahun saja, ketika estafet perjuangan Islam dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, maka sistem seluruh dunia ketika itu sudah menjadi, yang mendominasi adalah sistem Islam. Sistem Islam. Kedaulatan politik dan kekuasaan muslimin yang membentang dari benua Eropa, semenanjung Iberia, ya, lalu Portugal, Spanyol, sampai ke perbatasan Cina. Lalu di situ ada kerajaan-kerajaan Eropa yang saat itu ada kerajaan Frank, ada kerajaan Bizantium dan seterusnya. Ya, itu semuanya berada dalam kekuasaan Islam. Ya, mereka kerajaan-kerajaan Eropa saat itu kerajaan yang sangat kecil, lebih kecil dari wilayah kekuasaan Islam, lebih kecil dari wilayah kekuasaan Islam. Dan saat itu muslimin dipimpin oleh seorang khalifah kelima, di antaranya yang menyebutkan salah seorang ulama, ahli tarikh, ahli sejarah, ya. Orang ini bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Di zaman Umar bin Abdul Aziz inilah dunia dipimpin oleh sistem iman. Ya. Itulah maksud daripada Al-Mahi. Rasul kita ini sebagai pembawa satu sistem yang menghapus secara masif bentuk-bentuk kekufuran, sehingga keimanan bisa mendominasi dunia. Keimanan bisa mendominasi dunia. Lalu Al-Hashir, nama berikut Nabi adalah Al-Hashir. Al-Hashir artinya adalah yang menghimpun. Tidak ada nabi yang bisa menghimpun manusia. Semenjak di dunia pun, semenjak di kehidupan dunia pun. Inilah teman-teman dari makna nama Nabi yang berbunyi Al-Hashir. Al-Hashir yang menghimpun itu, kita akan mendapati sampai saat ini sebuah warisan paling mahal yang dimiliki oleh muslimin, yang sayangnya muslimin hari ini kebanyakan tidak menyadarinya. Yaitu apa?
bersatu dan berkumpulnya umat Islam di bawah satu panji, yaitu dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan ya di pembahasan pertama, di pembahasan sebelumnya, bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menaklukkan Jazirah Arab. Lalu berikutnya dilanjutkan oleh tabi'in, para sahabat dan para tabi'in. Akhirnya kekuasaan Islam sangat amat luas, membentang serba begitu cepat, yang sebenarnya kalau dikumpulkan masyarakat yang menganut Islam saat itu terkumpul dengan berbagai ragam etnis, dengan berbagai ragam bahasa, dengan berbagai ragam suku bangsa. Coba sebutkan berbagai macam suku dan bahasa ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di situ ada suku Arab, sudah jelas, ada suku Turki, ada suku Mongol, ada Persia, ada Koptik, ada Barbar, sampai ke Eropa. Semua suku-suku itu berbeda, bahasa-bahasa berbeda, namun bersatu, berkumpul di bawah satu ajaran yang dibawa oleh seorang nabi yang bernama Al-Hashir. Berkumpul dalam satu panji, yaitu agama Islam, dinul Islam. Lihat, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah satu hal yang unik dari warisan sejarah Islam. Makanya kalau nggak belajar sejarah Islam tuh jadinya kita ini selalu aja pesimis, ya, selalu aja kita ini berada di bawah. Padahal kita ini adalah agama yang sangat amat istimewa. Istimewanya mana? Lihat, Islam bahkan ketika secara politik berpecah, secara politik kekuasaan berpecah, waktu itu yang paling besar kekuasaannya ada dua waktu itu, minimalnya ada dua. Satu, Kesultanan dinasti Abbasiyah di mana? Di Baghdad. Yang kedua, Kesultanan dinasti Umayyah di mana? Andalus, Eropa, Spanyol. Dua kekuasaan muslim. Ini semuanya adalah kerajaan Islam. Tetapi secara politik mereka ini tidak akur. Secara politik mereka ini bermusuhan. Tapi lihat, ketika kita melihat di dalam sejarah di bawah muslimin, umat Islam masih tetap menjaga semboyan, masih tetap menjaga satu warisan, satu semboyan yang pernah dibawa oleh Nabi, yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Nabi pernah menyampaikan, antum ummatun wahidah, kalian ini adalah umat yang satu. Walaupun kalian suku berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, etnis berbeda-beda, tetapi kalian adalah umat yang satu. Satu umat. Umat apa? Umat Islam. Lihat, orang Andalus tadi kekuasaannya di bawah kerajaan mana? Umayyah. Orang Andalus tidak perlu bikin paspor, orang Andalus tidak perlu bikin visa kalau mereka mau ke Baghdad, Irak. Baghdad, Irak, kekuasaannya siapa? Abbasiyah. Nggak perlu bikin paspor, nggak perlu bikin visa. Orang Andalus kalau mau berhaji ke Mekah ke Madinah, Mekah Madinah kekuasaan siapa? Abbasiyah, ya kan? Nggak perlu bikin data-data tentang kamu berasal dari mana, nggak perlu. Berapapun lama kalian mau tinggal silahkan, ya, berapapun lama itu tidak masalah. Teman-teman, di Madinah yang Madinah merupakan salah satu kekuasaan Umayyah, Abbasiyah,
Itu di situ banyak murid-murid Imam Malik. Imam Malik kan tinggal di Madinah. Banyak murid-murid Imam Malik yang berasal dari Spanyol. Yang ingat tadi, Spanyol berbeda kekuasaan dengan Madinah. Itu muslimin yang belajar bersama Imam Malik itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa meninggal di situ. Ya, bisa bertahun-tahun bahkan bisa meninggal di Madinah. Dulu walaupun dua kerajaan punya masing-masing wilayah ini, ketika misalnya akan melangsungkan sebuah pernikahan antar dua kekuasaan ini, ya tidak perlu ada tidak ada namanya persyaratan seperti kita hari ini. Kita orang Indonesia, ikhwannya seorang Indonesia, mau menikah dengan akhwat Malaysia, kira-kira apakah cukup kita mengatakan kepada siapalah gitu, saya mau menikah dengan akhwat Malaysia, saya muslim, dia juga muslim, apakah cukup itu? Enggak. Harus butuh apa kalau mau tinggal di sana, misalnya kalau mau tinggal di Malaysia? Hah? Pindah ke warga negaraan. Itu berapa tuh? Mahal. Belum lagi waktunya. Waktu pindah ke warga negaraan itu bukan lagi harga. Harga sudah jelas mahal. Waktunya juga kapan? Waktunya juga berapa lama itu? Mau kita kerja di luar negeri, yang itu masih satu sama lain, sama-sama wilayah kekuasaan Islam. Kita mau ke Saudi saja, mau jadi TKI Saudi Arabia. Apakah kita cukup berangkat saja ke sana untuk kerja? Kita butuh apa? Visa tenaga kerja. Kita butuh apa lagi? Izin tinggal. Masya Allah. Tetapi tidak dengan zaman dulu. Walaupun kekuasaan Islam punya dua yang berbeda, Abbasiyah dengan Umayyah, ya, begitu. Itulah warisan yang sangat kita rindukan hari ini. Hari ini kan kita rindu sekali ya. Indonesia muslimin mayoritas, Malaysia muslimin mayoritas. Kok kita nggak enak gitu kalau datang ke sana itu bisa kalau langsung itu kok nggak enak gitu rasanya. Apalagi sekarang ada persyaratan kalau walau alam ya, yang saya pernah dengar kalau seorang dai, contohnya dari Indonesia, seorang dai dari Indonesia kalau mau berdakwah di Malaysia itu syaratnya ditambah, dai itu harus bermadhab Syafi'i. Kalau dai itu bermadhab Hambali tidak boleh. Itu yang saya tahu. Walau alam ya, yang saya pernah. Kalau benar iya, waduh, gimana itu? Baik, saya cukupkan nama-nama Nabi untuk makna dan hikmah tadi ya. Terakhir, saya akhiri pembahasan tentang rahasia di balik nama Nabi adalah mari kita belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari nama-nama Nabi itu? Teman-teman yang dimuliakan Allah, nama Nabi itu memiliki banyak nama. Kalau kita mencerna lihat, kalau kita mempelajari nama-nama Nabi itu bukan hanya sekedar nama. Kalau kita mempelajari nama-nama Nabi Muhammad, Ahmad, Al-Aqib dan seterusnya itu bukan sekedar nama. Namun nama-nama Nabi itu, nama-nama beliau itu juga menjadi sifat, juga menjadi karakter Nabi. Kalau nama Nabi itu adalah Muhammad, maka nama Muhammad itu pun ada di sifatnya beliau. Nama Muhammad itu ada di karakternya beliau. Dan kalau kita mencermati kembali ya,
dari nama-nama nabi kita akan menemukan bahwa yang namanya nama itu bukan sekedar tanda pengenal, bukan sekedar untuk mencari tahu, mengenal siapa dia. Disebutkanlah namanya fulan, ya. Itu bukan sekedar simbol sebuah bukan sekedar simbol ataupun pengenal. Namun nama itu menjadi hidup karena tadi sifatnya, karakternya sebagaimana sesuai dengan namanya. Karena nabi itu adalah Nabiur Rahmah, maka sifatnya pun juga mengikuti sebagaimana namanya, yaitu nabi yang penyayang. Juga ada di setiap karya-karya beliau. Nama nabi itu Ar-Rahmah. Apa karya dari nama nabi sebagai Ar-Rahmah itu? Nabi SAW banyak menerima tamu-tamu, banyak menerima orang yang masuk Islam lantaran nabi ini adalah orang yang penyayang. Jadi banyak muslimin, banyak orang-orang yang masuk Islam lantaran kasih sayang yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini bisa kita memahami bahwa seharusnya fungsi sebuah nama itu yang pertama, alat untuk mengenal jati diri kita ini, siapa kita, maka perhatikan nama kita. Ya, maka orang itu sudah cukup mengenal orang ini punya sifat apa, orang ini punya karakter apa, dikenali dari mana? Dari namanya. Harusnya begitu. Bagaimana sifat Nabi Muhammad itu? Banyak sekali sifat terpuji. Kok bisa tahu? Iya, karena dilihat dari namanya, Muhammad. Harusnya begitu nama itu. Cukup orang itu mengenal siapa dia, karakternya bagaimana, sifatnya bagaimana, itu cukup disebut namanya, itu sudah kenal. Yang kedua, seharusnya nama itu berfungsi sebagai alat kontrol. Sebagaimana yang ada di rumah-rumah kita, yang itu adalah alat untuk mengontrol air. Tahu alat pengontrol air? Di rumah-rumah itu kalau seperti saya misalnya, antum juga bukan di sini. Alat untuk mengontrol air kan ada di situ. Mau dibesarkan airnya, ataupun mau disederhanakan, atau mau dimatikan, itu bisa dari alat pengontrol itu. Nah, nama itu harusnya menjadi alat pengontrol. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita praktekkan, apa yang kita perbuat itu hendaknya memperhatikan nama. Namamu itu loh, hati-hati. Namamu itu kan misalnya Ahmad namanya. Maka perkataanmu, perbuatanmu, perhatikanlah sebagaimana namamu. Begitu. Itu yang kedua, ya, fungsi dari sebuah nama. Yang ketiga, fungsi dari sebuah nama itu adalah alat ukur sejauh mana hasil dari apa yang telah kita capai saat ini. Jadi nama itu adalah sebagai alat ukur. Kita bisa mengukur diri. Sejauh mana hasil yang sudah kita capai hari ini ketika kita membandingkan dengan nama kita. Sejauh mana karya kita hari ini, karya kita sekarang ketika kita membandingkan dengan nama kita.
Harusnya menjadi alat ukur itu nama kita itu. Contoh, nama kita Muhammad Al-Fatih, nama kita Muhammad Al-Fatih. Harusnya nama Muhammad Al-Fatih itu sebagai alat ukur. Apakah saya di usia 18 tahun ini? Apakah saya di usia 20 tahun ini? Nah, gitu. Sudah memiliki karya seperti Muhammad Al-Fatih di usia 20 tahun, di usia 30 tahun, di usia sekian tahun. Nah, kan hari ini begitu, nama kita kan nggak sampai sejauh itu ya. Nama kita itu ya cukup sederhana saja, sangat-sangat amat sederhana. Padahal lihat bobot sebuah nama itu dalam Islam dilihat dari mana? Dilihat dari nama-nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu dulu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan rahasia makna di balik nama-nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memahami urgensi kepentingan rahasia di balik nama, dan kita pun bisa mulai belajar dari diri kita. Apakah nama kita sudah seperti apa yang diinginkan oleh Nabi? Ya, dimulai dari diri kita. Perbaiki nama kita. Kalau memang dia bermakna yang belum baik, tidak ada salahnya untuk diperbaiki, tidak ada salahnya untuk dirubah. Kalau memang dia sudah baik, nama kita sudah baik nih, sudah berarti itu menjadi potensi buat antum, buat kita yang sudah memiliki nama baik. Fadil, Ghafur, Fauzi, siapa lagi? Amir, apalagi? Semuanya nama-nama baik itu menjadi potensi untuk kita. Dan itu harus disesuaikan dengan amal, perbuatan, karya, perilaku, sikap, ucapan kita sesuai dengan apa yang menjadi nama kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita masuki majelis tasbih. Fadhal.